Keramik di Indonesia itu banyak orang bilang loser. Ada sekitar 50 sentra keramik yang di Indonesia hampir semuanya tutup. Pada saat pandemi ini, omset kami justru naik. Untuk rekan-rekan UKM yang saat ini omsetnya sedang turun, jangan berkecil hati. Yakin kalian bisa bangkit dan omset bisa naik. Kerajinan keramik sudah ada di Indonesia sejak zaman Neolitikum, yakni sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Pada awalnya, kerajinan yang menggunakan tanah liat sebagai bahan baku utama ini memiliki bentuk yang sederhana, dan hasil akhirnya merupakan alat-alat rumah tangga yang dipakai sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, keramik di Indonesia mulai banyak inovasi dan jenisnya. Di kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, berdiri sebuah industri keramik skala mikro, Naruna Keramik. Berada di kaki Gunung Merbabu, baru berdiri 1 tahun terakhir. Industri keramik berbasis UMKM ini dirintis oleh Roy Wibisono Anang Prabowo. Pria Parubaya yang pernah mengabdikan hidupnya pada perusahaan keramik milik asing memutuskan untuk berdikari membangun industri keramik yang konon sulit berkembang. Roy membuktikan bahwa itu hanya mitos. Usaha keramik yang dirintisnya menampakkan perkembangan positif dari sejak awal berdiri. Pengalamannya sebagai konsultan di perusahaan keramik membuat ayah 2 anak ini berpikir ke depan untuk memajukan industri keramik. Keramik di Indonesia itu banyak orang bilang loser, bisnis yang banyak kalah. Kita lihat ada sekitar 50 sentra keramik yang di Indonesia posisinya hampir semuanya tutup. Dan bahkan sudah ada yang menjadi sejarah karena dulu sempat produksi banyak sampai ratusan orang, sekarang tidak ada bekasnya. Ya, karena memang mereka tidak ada inovasi. Kenapa saya tertarik? Justru saya ingin membangkitkan keramik Indonesia. Sebenarnya keramik Indonesia itu sudah ada dan sudah sejak zaman Majapahit, sejak zaman Purba itu sudah banyak keramik di Indonesia. Tapi lambat laun karena kalah bersaing sehingga mereka tutup. Kami dari Naruna Keramik Indonesia ingin menjadikan keramik ini sebagai industri yang kuat. Jadi ketika orang lihat ada keramik misalnya di Malaysia, ada Royal Selangor, kemudian di Inggris ada Royal Dalton, kemudian di Jepang itu ada brand yang terkenal Noritake. Kami ingin di Indonesia orang tahu ada Naruna Keramik yang menjadi keramik kebanggaan Indonesia. Roy mengakui jika ia benar-benar merintis Naruna Keramik dari nol. Dengan modal minimalis, dirinya yakin bisa mengembangkan bisnis keramik di Indonesia. Berawal dari sebuah garasi rumahnya yang dijadikan workshop pembuatan keramik, perlahan Roy bisa menunjukkan eksistensi keramik. Dari bulan ke bulan, usaha pembuatan keramiknya terus berkembang. Kunci suksesnya ada pada 3 hal, yakni kekuatan riset, desain, dan pemasaran. Sarjana teknik kimia ini tidak segan dalam menggenjot usahanya. Orang-orang yang ahli di bidangnya akan ia rekrut untuk menjadi lini depan dalam industri keramiknya. Baginya, jika 3 aspek ini dipegang oleh orang berpengalaman, maka hasil positif yang angkat bicara. Selain itu, banyak orang yang menganggap industri keramik adalah usaha yang tersingkirkan dan jarang yang bisa bertahan. Anggapan inilah yang jadi pemicunya untuk bangkit dan lebih berhasil. Bahkan diakui Roy, membuat keramik tidak semudah seperti membuat kerajinan lainnya. Keramik milik Roy berbahan tanah liat yang diambil dari Wonogiri hingga Sukabumi, kemudian diberikan formula hingga saat pembakaran memiliki hasil yang diinginkan. Yang membuat saya dan tim kami optimis itu karena kami kuat di berbagai lini. Kami kuat di riset, kami selalu melakukan banyak riset tentang keramik. Kami kuat di desain, desainer kami handal sekali. Kami kuat juga di produksi kami sangat efektif dan efisien. Kami kuat di digital marketing, dan digital marketing inilah yang saat ini kami sangat kuat sekali, sehingga
pada saat ini omset kami tidak turun, justru omset kami naik pada saat pandemi ini. Ada lebih dari 50 sentra keramik di Indonesia, namun tidak banyak yang masih bertahan dan berkembang hingga kini, seperti Kasongan, Bayat, Klampok, hingga Pleret. Roy yakin dengan ilmu yang dia pelajari di bangku universitas, hingga saat menjadi konsultan keramik, bisa menjadi modal awal membangkitkan usaha keramiknya. Bagi Roy, membuat kerajinan keramik memang tidak mudah. Butuh ide dan tangan terampil untuk menghasilkan sebuah karya yang bisa dinikmati dan diapresiasi orang. Kreativitas dan inovasilah yang membawa Roy dan Naruna Keramik dikenal seperti sekarang. Dari awal membangun usaha keramik, Roy ingin menjadikan Naruna Keramik menjadi UMKM terkemuka di Indonesia. Meski diakui tanpa modal besar dan hanya mengandalkan perputaran uang dari konsumen yang membeli produknya, Roy yakin bisa terus maju. Selain memiliki orang-orang yang ahli di bidangnya, Roy juga memberdayakan masyarakat di sekitar workshop. Kami Naruna Keramik di Salatiga, pada saat pandemi ini, omset kami justru naik sampai 300%. Itu karena kami kuat di digital marketing. Kami selama ini jualan melalui online. Kami kuat di Instagram. Follower kami saat ini sudah sekitar 85.000 dalam kurang lebih hanya 1 tahun. Follower kami sangat meningkat tajam. Kami juga sudah melakukan penjualan lewat marketplace, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Blibli, dan semua kami lakukan. Kami juga coba buat di YouTube, kami juga buat di Facebook, semua jalur kami lakukan. Termasuk sekarang yang sedang booming TikTok. TikTok pun kami lakukan. Jadi semua jalur pemasaran digital marketing kami lakukan. Dirinya mengajarkan cara membuat keramik kepada 12 kepala keluarga yang ada di daerah Jetis. Roy mengakui jika produksi keramiknya makin hari makin bertambah. Dengan mengambil warga sekitar, dirinya yakin bisa membantu perekonomian warga di sekitar workshop keramiknya. Saat pandemi seperti ini, omset penjualan dari Naruna Keramik justru naik secara signifikan. Era pandemi bukan jadi alasan omset turun. Roy justru harus fokus bagaimana agar usahanya bisa meningkat. Pria kelahiran Boja 18 Mei 1972 ini membuat strategi yang diterapkan dari awal agar tetap bisa menghemat biaya produksi karena modal yang pas-pasan. Dengan membuat satu contoh keramik, kemudian tim pemasarannya mulai bergerilya memasarkan produk melalui foto. Jika mulai berdatangan pesanan, Roy dan timnya barulah membuat produksi secara massal. Sebelum pandemi, omset kami masih sedikit. Jadi bisa dikatakan karena kami belum usaha yang memang kami sedang merintis. Sebelum pandemi, omset kami di kisaran sekitar 70 juta. Kemudian setelah pandemi justru kami naik dan sekarang omset kami sudah di atas 200 jutaan dan itu bagi kami sesuatu prestasi tersendiri. Karena di saat ekonomi kurang baik, omset kami sebagai UKM itu UKM yang bisa naik kelas. UKM yang di tahap sedikit demi sedikit naik terus. Bahkan omset kami di bulan ini itu mendekati hampir 500% sebelum pandemi. Tak sampai di sini, Roy juga sudah merambah pasar dunia dengan mengekspor keramik buatannya ke beberapa negara dunia. Negara-negara seperti India, Qatar, Dubai, Australia, Singapura hingga Amerika sudah menjadi negara tujuan penjualan keramik dari Naruna sejak awal 2020. Hingga saat ini lebih dari 100 model keramik yang telah diciptakan Roy dan tim kreatifnya. Bahkan hingga kini sudah lebih dari 100 orang yang bekerja untuk industri keramik miliknya. Berbagai prestasi bahkan sudah Roy torehkan di kancah nasional, seperti penghargaan Indonesian Good Design dari Kementerian Perindustrian, kemudian penghargaan dari Kementerian Ristek Dikti karena UMKM miliknya kuat dalam riset sebagai UKM. Penghargaan dari Kementerian UMKM dan Koperasi karena banyaknya inovasi yang dibuat. Penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja karena efektivitas produksi yang bisa bersaing di era global. Hingga menjadi CEO inspiratif Jawa Tengah karena dianggap menjadi orang Jawa Tengah yang punya visi. Harapan kami untuk Naruna Keramik akan semakin naik dan naik lagi dan akan menjadi keramik kebanggaan Indonesia.
untuk rekan-rekan UKM yang saat ini omsetnya sedang turun, jangan berkecil hati. Yakin kalian bisa bangkit dan bisa omset bisa naik seperti kami. Sebetulnya kami waktu awal produksi kami tidak punya apa-apa. Jadi kami waktu setahun yang lalu kami hanya 3 orang. Tapi karena kami fokus tahap demi tahap, produk kami perhatikan dengan bagus, kualitas kami jaga, kami juga dengan sistem marketing yang bagus, justru omset naik. Jadi itu yang menjadi keyakinan kami bahwa pasar itu masih ada, pasar tidak hilang. Kita harus bangkit, kita harus semangat, dan kita yakin pasti bisa. Bermodal semangat dan kreativitas, Roy kini membuktikan bahwa usaha keramik tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan kini pemerintah memiliki program Banpres Usaha Mikro yang merupakan strategi untuk membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi COVID-19. Bagi UMKM yang ingin tahu lebih lanjut tentang Banpres Usaha Mikro, bisa menghubungi Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Mari dukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.